Halo semuanya, sesuai dengan judul videonya, kita semua tahu bahwa market saham itu Senin sampai Jumat, Sabtu minggunya libur, atau ketika ada hari-hari peringatan tertentu, itu juga libur. Nah, di sini saya kembali lagi ke instrumen kripto. Jadi sebenarnya saya sudah cukup lama, jadi lamanya paling ya baru setahun 2 tahun juga sih, untuk di dunia kripto ini. Cuma waktu itu saya nggak tekuni karena yang saya pahami hanya untuk spot marketnya, di mana kita beli, jualnya ketika naik, udah itu aja. Nah, di sini ternyata ada namanya futures market di platformnya Binance. Jadi, di sini ketika harganya turun, kita malah bisa cuan dengan cara pasang short sell. Jadi bukan cuma ketika market bullish, market longsor pun kita bisa cuan. Dan juga ada leverage-nya. Kita bisa pakai leverage, bisa sampai 125. Tapi buat teman-teman yang baru buat akun, itu kayaknya dibatasi dulu deh. Nggak boleh langsung rata kanan gitu leverage-nya. Karena semakin besar leverage, naik 1% itu juga udah gede banget cuannya. Tapi memang secara size kita itu akan dikecilin. Nanti kalau teman-teman mau penjelasan lebih detail tentang leverage dan futures ini, like dulu videonya. Kalau tembus di 300 like, itu saya akan buatkan skema yang lebih detail tentang penjelasan futures market. Karena di video ini saya akan mereview kenapa sih bisa saya itu trading di kripto dan dapat cuan segini. Nah, jadi saya akan bahas di video kali ini. Dan buat teman-teman yang mau buat akun Binance, jadi akun yang saya pakai ini Binance, teman-teman bisa daftar dengan kode referral saya yang ini. Jadi teman-teman daftar, nanti teman-teman udah bisa buat trading gitu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Nah, ini dia. Saya cuan 117% di entry price-nya 21670 dan last price-nya di sini di BTC USDT 125 kali leverage dan short sell. Saya lupa detailnya, mungkin ini dia bukti order saya sudah take profit dan PNL-nya bisa dilihat profitnya segini, dan itu ya cukup aja nih buat uang jajan, hampir sejutaan, 800-an atau 900-an ini, tergantung kurs dolar nanti. Nah, sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa kegiatan trading ini adalah kegiatan yang cukup high risk, dan futures market ini lebih high risk lagi karena buat teman-teman yang nggak tahu, yang asal all in aja tanpa pakai manajemen resiko, tanpa pakai pengukuran stop lossnya di berapa, tanpa memahami liquidnya itu di berapa. Jadi liquid itu teman-teman entry, terus kalau teman-teman entry itu modalnya hilang semua. Jadi misalnya teman-teman punya uang berapa, misalnya 10 juta, teman-teman entry 5 juta, teman-teman nggak pakai hitung-hitungan, asal-asal aja 5 juta yang teman-teman entry, itu bisa membuat uang 10 juta teman-teman yang di belakang itu hilang juga. Itu namanya liquid, karena pemilihan marginnya. Jadi marginnya bisa namanya pakai gross margin atau isolated margin. Jadi kalau teman-teman pengen saya bahas lebih detail tentang cara kita manage di futures itu, gimana caranya agar nggak dapat surat cinta liquid kayak gini itu, teman-teman bisa like dulu video ini sampai 300 like. Nanti akan saya buatkan video benar-benar mendetail tentang teknisnya nih. Jadi biar kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya marketnya nanti crash, itu kita tetap bisa dapetin potensi cuan dari nge-short. Tapi ingat, ini adalah high risk banget buat teman-teman yang belum paham, yang masih belajar, modalnya kecil-kecil aja. Jangan sampai kita FOMO dan akhirnya nanti modal kita semuanya hilang. Karena kan trading itu high risk banget, apalagi futures, dan ini di crypto market juga. Jadi jangan lupa like dulu sampai 300, nanti baru akan saya buatkan detailnya. Nah, kita lanjut ke review dari pemilihan scalping saya di sini. Kenapa? Kita langsung saja. Kita buka aplikasinya nih, Binance. Oke, bisa dilihat. Nah, per video ini di-record, BTC USDT itu atau BTC itu ada di 21.500-an. Jadi kan saya udah TP-nya itu ketika 214 sekian. Jadi dia udah naik. Jadi udah naik tuh rugi nih sekarang jadinya. Karena kita nge-short. Jadi dia udah naik. Di sini market kita lihat. Nah, ini ada spot market, di mana spot market ini kita beli di bawah aja, jualnya di atas. Itu spot market. Nah, kemudian futures. Nah, inilah dia yang bisa dua arah. Ini kita pakai contoh aja nih ya. Kita bisa buy atau long, jadi beli di bawah, jual di atas ketika marketnya lagi bullish. Marketnya bearish, kita bisa jual
masang short ketika harganya mau OTW turun, kita dapat cuan juga. Dan di sini bisa dilihat ada pemilihan leverage. Nah, di sini leverage-nya itu beda-beda ya tiap koin. Ada yang leverage-nya cuma kasih sampai 20. Di sini pemilihan margin modenya. Ini apa bedanya? Nanti mungkin teman-teman ingat like dulu agar saya nanti bisa buatkan video penjelasannya. Nah, oke. Kemudian di sini kan saya bilang tadi beda-beda tuh ya. Ada yang memang bisa gede banget tuh untuk apa namanya, untuk leverage-nya. Kayak misalnya BTC nih, kita lihat BTC. Nah, BTC USDT. Nah, BTC ini bisa sampai rata kanan, bisa sampai 125 kali leverage. Itu benar-benar membantu banget buat teman-teman yang memang pengen ngerasain cuan besar dan dibantu untuk apa namanya, menggunakan leverage, daya ungkitnya lebih besar juga, dan kalau boncos juga bisa lebih dari 100%. Nah, kita langsung ke pemilihan saya tadi. Nah, di sini kita ke futures marketnya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat futures market, kita lihat. Nah, ini bukti bahwa saya sempat melakukan short sale ketika di atas dan menjualnya ketika di bawah, atau membeli secara teknis. Nah, mungkin saya ingin memberikan sedikit gini dulu bahwa di sini saya itu melakukan riset atau analisa yang sebenarnya simple banget, tapi kalau kita melihat posisi sekarang ini udah agak sedikit hati-hati, karena saya kemarin itu dapat momentumnya adalah kita tahu BTC itu sempat bullish terus tuh sampai dia high-nya di harga saya open posisi ini, high-nya di 22.579. Itu dia bullish terus tuh. Nah, kemudian waktu saya ngeliat ini, pelan-pelan dia koreksi. Setelah saya lihat chartnya, ternyata secara daily, memang area yang 22.000 sekarang itu adalah mendekati area-area resistennya. Nih, kita bisa lihat chart yang sebelahnya ini, itu adalah area resistennya. Dan saya menunggu lagi, kalau memang itu niatnya mau di break oleh BTC, mungkin saya akan long, tapi mungkin saja saya wait and see. Tapi itu dia intinya, dan pas banget nih koreksi di area resistennya ini. Secara chart daily-nya ya, jadi mungkin kita lihat chart 4 jam, 1 jamnya mungkin beda-beda, tapi saya melihat daily-nya aja nih sekilas. Wah, pas banget nih koreksi. Ya udah, saya tapi tunggu dulu nih, saya tunggu lagi, dan pas banget ketika saya mau entry itu dia sedang koreksi banget nih. Ya udah, saya melakukan open posisi short di harga yang teman-teman udah lihat sendiri. Saya masang posisi short, dan setelah posisi short saya pasang, saya atur leverage-nya, saya atur entry-nya berapa, saya kalkulasikan berapa liquid price-nya, kenanya berapa, batas stop loss-nya berapa. Dan di sini agar trading saya itu nggak loss, maksudnya nggak baru entry langsung cut loss, agar nggak seperti itu, saya tetap pakai perhitungan. Perhitungan saya adalah apa? Saya berani entry di harga 2160-annya itu, saya berani entry di sana. Kemudian saya siapin untuk loss-nya di berapa? Saya siapin ciri-ciri dia akan lanjut adalah ketika dia berhasil untuk melanjutkan high-nya itu. High-nya berhasil ditembus. High-nya berapa? High-nya kan berada di angka 22579. Berarti saya pakai toleransi tersebut, berarti ketika dia lewat 22600 itu konfirmasi bahwa beneran dia akan lanjut rally. Sehingga saya ketika entry 21660-an itu saya pasang stop loss-nya di area 22600-annya itu. Sehingga nanti untuk loss-nya saya nggak kena liquid dan modal saya nggak habis. Modal utama saya nggak habis. Itu loh. Jadi tetap ada manajemennya. Nanti kalau teman-teman mau lebih dalam lagi, jangan lupa di like dan share. Kalau bisa komen pengen apa sih yang dijelasin lebih detail. Jadi komen aja. Jadi pertimbangan singkat saya seperti itu. Dan kemudian karena saya sudah siap dengan loss segitu, saya pasang stop loss-nya di sana. Karena dalam tanda kutipnya, ini harusnya koreksi karena ini resisten di chart daily-nya. Kalau memang nanti lanjut rally, ya udah berarti memang plan-nya gagal. Dan pas banget ketika saya entry, ya dia pas turun nih, pas turun. Nah, kemudian tadi pagi saya lihat profitnya udah 100%. Mungkin karena kebiasaan di saham itu 2%, 3% itu udah take profit. Saya gemes banget nih ngelihat, 100%. Ya udah saya TP aja karena saya sadar juga bahwa analisa yang saya lakukan itu simple banget, dan saya takutnya bahwa ini tuh nggak akurat. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ini tuh nggak akurat karena
kripto dan saham mungkin bid over itu ya analisanya memang sesimpel itu. Tapi kalau kripto kan banyak gininya, belum lagi isu-isu nanti apa yang akan terjadi, mungkin ada gimana, mungkin patternnya saya salah. Saya nggak berani merisikokan uang saya juga. Saya lihat profit 100%, secara PNL-nya saya dapat 800.000, saya take profit aja. Nah, mungkin nanti ke depannya ketika udah saya riset, ya lebih pede lagi, lebih maksimal lagi, saya akan berani untuk ngehold lebih lama dan dapat potensi cuan yang lebih besar lagi. Seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti mau main hitung-hitungan, wah itu kan nggak bagus banget beli trade plan-nya segala macam. Ya itu dia masalahnya. Makanya karena saya tahu ini tuh posisi saya tuh nggak bener-bener akurat, nggak ada konfirmasi yang jelas bahwa dia akan longsor dulu, karena masih bisa aja tau-taunya kepam, ya kan saya kena jadinya. Makanya saya pas ngelihat profitnya tuh saya take profit aja. Dan benar ketika saya record kan dia langsung lanjut naik. Tapi mungkin nanti kalau confirmnya emang udah fix turun, saya akan short dengan plan yang benar-benar sudah matang. Seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar aja, jangan kalau emang saya mungkin salah, teman-teman bisa share aja gimana sih harusnya plannya. Mungkin kita bisa saling diskusi dan sharing untuk nanti ya tetap cuan bareng-bareng. Seperti itu ya teman-teman. Dan itu dia, di sini saya ingin disclaimer lagi bahwa futures dan trading itu memang kegiatan yang sangat high risk. Teman-teman jangan sampai kepikiran buat pakai uang untuk modal apapun, uang panas apapun buat di tradingin di instrumen apalagi kripto. Jadi benar-benar uang yang dingin banget, ketahui resikonya. Ini beda sama saham. Di sini kalau hilang sekalian uangnya, itu ngeri banget. Jadi tetap do your own research, tetap hati-hati, tetap pakai uang dingin walaupun Indian kepalanya yang panas, jadi uangnya dingin, kepalanya panas. Itu dia, itu aja saya rasa yang bisa saya share tentang review dari hasil scalping saya di kripto ini. Kalau teman-teman suka konten-konten bahas kripto dan trading kripto, mungkin bisa like dulu dan share dan komen tentunya pengen dibahas apa lagi tentang kripto. Karena saya juga mulai ingin ngembangin buat ke arah bahas kripto-kriptoan kan kayak bohongan ya. Bahas kripto lah gitu. Jadi coba kasih feedback gimana menurutmu, apa yang perlu saya bahas biar saya bisa bahas lagi nih di konten ini agar channelnya cepat berkembang. Nah, itu dia video dari saya. Kalau teman-teman pengen saya bahas lebih detail, jangan lupa di like dan coba komen pengen bahas apa lagi tentang kripto nanti. Saya Yoga Arsana, pamit.